Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mampir kembali ke channel Analisa Multi Fenomena. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini dan share karena dua-duanya gratis, dan juga kalau bisa komen dengan apa yang saya bahas agar saya bisa mengolah data-data untuk perkembangan channel ini. Oke, kali ini kita akan bahas yang sedang viral ya, tentang Zulkifli Hasan, ketua PAN yang dianggap melecehkan ibadah lewat sebuah pidatonya di suatu acara. Kita lengkapnya akan cek saja videonya dahulu, baru kita reaction dan kita berikan komentar-komentar yang mungkin bisa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, lanjut. Sini aman, sini Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin, ada yang diem sekarang Pak, ada yang diem sekarang, ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada yang diem sekarang banyak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai, tahiyatul akhir kan gini, sekarang banyak gini Pak, kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak, saking apa itu ya, itu ya Pak Yai ya. Alhamdulillah sini enggak ya, itu saya kira itu saudara. Nah itu tadi netizen ya, kita sudah lihat videonya dan kita sudah tahu semua fenomena ini sudah viral. Dan banyak sekali yang menyayangkan, dan di video-video yang posting permasalahan ini luar biasa respon umat Islam dan tokoh-tokoh Islam. Saat ini salah satu ketum parpol sedang menjadi sorotan karena diduga menghina ibadah sholat ketika beliau sedang berpidato. Dengan narasinya, banyak yang tidak mengucapkan amin usai surat Al-Fatihah. Ada pesan atau imbauan tidak Abah dari pidato-pidato seperti itu kepada masyarakat, menyikapinya seperti apa? Ini jangan kayak kanak-kanak lah. Urusan amin itu kan tidak berarti caleg ya. Amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang waladhalin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Tahu kok apa diganti qabul. Saya kira itu nggak usah lah kita soal seperti itu ya. Apa ya? Jangan seperti kanak-kanak lah kita itu. Alergi terhadap masalah ya, harusnya ya bukan untuk itu kan. Amin itu bukan untuk calon itu, tapi menjawab ucapan. Kalau orang sholat waladhalin ya mesti amin, apa lo enggak mesti di ngomongnya apa, iman apa dibalik begitu ya, tentu tidak betul, ya tetap amin. Saya kira baiknya tidak menjadi isu yang sekarang ini ya, terkait hal ini sebenarnya sekitar 1 mingguan yang lalu saya sudah bikin sebuah short ya, video short yang mengungkap sebaiknya hal-hal seperti ini tidak usah dilakukan. Mari kita simak sebentar. Orang kalau sudah mabok politik mikirnya suka nggak benar. Kata amin dia ganti jadi qabul karena ada calon amin, Anies Mohaimin. Pada dua-duanya itu nggak ada kaitannya. Memangnya lu pakai kata amin apa yang terjadi? Elektabilitas amin naik gitu, calon lu turun gitu popularitasnya. Apalagi popularitas Pak Prabowo itu sudah nyampai berapa, 40% lebih, menang 1 putaran. Ngapain lagi lu ribet ngurusin amin orang berdoa? Doa mah ibadah, ada tuntunannya. Lawak-lawak aja pakai ditanyakan ke ulama hukum mengganti kata amin jadi qabul. Gak ada urusannya, berdoa ya udah benar sesuai tuntunan. Amin yang politik urusan lain lagi. Aneh. Ya demikian ya, kita sudah tahu fenomenanya, sudah viral. Memang satu sisi saya maklum gitu ya, kayak kemarin dari video dari Ustadz Abdul Somad ya,
dia memisalkan karena sebelumnya ada fenomena mengganti kata amin itu pada acara-acaranya partai tersebut, jadi lari deh kemana-mana ke masalah sholat dan segala macamnya. Tapi yang menarik bagi saya dari video Pak Zulhas ini adalah di situ nyata-nyata dia bilang di daerah itu ada yang berubah. Jadi kalau video Ustadz Abdul Somad itu baru sekedar pemisalan karena ada yang udah mengada-ngada mengganti amin selesai doa, itu beliau beranalogi kalau ada sholat yang lain gitu. Tapi kalau Zulhas ini kan dia sudah menyatakan ada loh yang berubah di daerah di Jakarta, aman-aman aja. Di daerah ada yang berubah. Berubah apa? Diam saat setelah waladhalin. Habis itu telunjuk jari dijadi dua. Ini kan berarti dia sudah menyatakan sebuah fakta gitu. Karena dia bilang ada loh yang berubah gitu. Kalau Ustadz Abdul Somad itu enggak begitu bilangnya gitu. Nah, jadi di sini dia bisa dituntut setidaknya menyajikan bukti lah. Mana siapa yang pelakunya yang tidak baca amin setelah waladhalin? Siapa? Saya pribadi sanksi itu terjadi. Saya agak nggak percaya itu terjadi, terutama dalam sholat ya. Tapi kalau yang candaan-candaan seputar kita bilang doa diganti amin, itu kan kita udah lihat gitu, ada berita-beritanya. Tapi kalau yang di dalam sholat orang begitu, terus juga telunjuk satu jari jadi kedua jari, kita belum pernah dengar loh. Ini dari omongan dia aja. Faktanya gimana? Di mana yang bagian itu berubah? Di daerah mana? Siapa orangnya? Kita bisa lihat tuh enggak? Sejauh ini enggak ada. Jadi dia harus kita tuntut menyajikan buktinya. Kalau dia tidak menyajikan buktinya, berarti benar ini guyon yang dibuat-buat. Dan guyon yang dibuat-buat dalam agama ini namanya istiza, ya, nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sebagai politisi, saya bingung dengan politisi. Kan kadang-kadang kita beragama ini sering kena serang soal politik identitas, ya. Definisi politik identitas itu aja masih rancu, ya. Tapi kan yang paling umum digunakan kan menggunakan sentimen keagamaan untuk membangun kebencian atas orang lain. Oke, anggap terserah apa dia. Tapi aneh gitu, kalau dia bilang politik identitas, mereka sendiri hanya menggunakan term itu bagi orang lain yang dianggap merugikan mereka. Kalau sentimen-sentimen keagamaan itu menguntungkan dia pakai semua identitas keagamaan itu. Dia pakai semua politik identitas itu. Dia gunakan semua identitas Islamnya itu. Misalnya dia berpeci, gelar haji, semua ditempelin ke dirinya. Mirip Umar bin Khattab, mirip Ali bin Abi Thalib. Pengajian ini, pengajian itu, ormas Islam ini, ormas Islam itu, semuanya diembel-embeli buat keuntungannya dia. Tapi giliran kalau sudah mendatangkan kerugian buat dia, orang lain dia tuding nggak boleh politik identitas. Nah sekarang dia apa urusannya juga politik di situ? Kata amin gak ada korelasinya sama sekali dengan amin, gak ada. Amin ini jelas Anies Mohaimin, gak ada korelasinya ke sana. Apa urusannya dengan agama Anda? Ini perkara politik, apa urusannya dengan agama Anda? Anda kait-kaitkan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Di situ jelas forumnya juga bukan forum politik. Ngapain Anda bawa-bawa itu? Melecehkan sholat, kemudian mengkorelasikan dengan sangat cinta Pak Prabowo. Setahu saya Pak Prabowo juga nggak pernah bawa-bawa ginian buat menaikkan dirinya sendiri. Setahu saya ya. Apalagi buat main-mainkan sholat itu, saya yakin dia juga nggak setuju. Nah, jadi begitu Anda mengatakan karena saking cintanya sama Pak Prabowo, seakan-akan Anda memaklumi itu terjadi. Itu kan penyimpangan dalam ibadah. Bagaimana caranya penyimpangan dalam ibadah itu Anda cari-carikan argumennya? Gak masuk sama sekali. Kemudian yang ketiga ya, saya agak apa ya, di zaman Pak Jokowi ini dah sering terlihat pelecehan-pelecehan yang agama yang seperti ini yang dilakukan politisi itu tidak ada yang ditindak, nggak ada yang menerima konsekuensinya, malah dapat jabatan lagi. Jadi saya pikir ini hentikan lagi. Jangan kurang ajar sama agama sendiri. Misalnya kita harus ambil fatwa ulama atau di Al-Quran, itu jelas. Jangan lo bermain-main dengan agama Anda sendiri. Coba lihat, perhatikan ayat ini. Dan ini argumennya, defense mekanismenya para politisi yang meleceh-lecehkan agama pasti selalu begini. Nanti saya tidak bermaksud, saya cuma bercanda, saya cuma guyon. Itu aja alasannya terus. Dan alasan itu mereka, Allah sudah ungkap, mereka pasti alasannya begitu. Apabila ditanyakan kepada mereka maksudnya, pasti dia bilang bercanda, bersenda gurau, olo-olo. Dan Allah nyatakan, kok harus dengan agama Allah sih Anda olo-olo? Gak punya kecerdasan apa cari-cari guyonan yang lain? Kalau kurang jago bikin guyon, bikin candaan, tanya stand up komedian yang bisa roasting politisi kanan kiri tanpa bawa-bawa agama. Tanyain sama stand up komedian yang cerdas otaknya, yang juga gak ikut-ikutan bawa-bawa agama. Jadi hati-hati loh, konsekuensinya dalam agama Allah tidak maafkan, bahkan Allah tolak, tidak perlu kalian minta maaf. Itu aja komen buat peristiwa ini. Terima kasih.